volumetri juga biasa disebut dengan titrimetri atau titrasi ya, titrasi. Jadi kalau ditanya titrasi itu metode apa ya? Volumetri gitu. Nah, titrasi itu adalah salah satu teknik dalam volumetri. Gitu. Nah, analisis volumetri disebut juga analisis titrimetrik ya, karena memang metodenya dengan titrasi. Titrasi. Ada yang pernah titrasi? Melakukan titrasi pernah? Pernah, Bu. Nah, ya, kalau pernah. Jadi nanti kemarin kapan? Kiman juga ya? Praktikum Kiman ya. Nah, jadi kalau kita definisikan secara lebih detail lagi, analisis volumetri merupakan analisis yang didasarkan pada pengukuran volume ya, suatu larutan. Itulah kalau pengukuran volume itu suatu larutan yang konsentrasinya diketahui dengan pasti, yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan suatu zat yang akan ditentukan konsentrasinya. Nah, jadi dalam titrasi itu ada dua larutannya, dua larutan. Pertama larutan yang ada pada Buret, yang kedua ada larutan yang ada pada labu Erlenmeyer. Nah, kalau larutan yang ada pada Buret itu udah diketahui nih konsentrasinya. Kalau yang pada Erlenmeyer itulah yang akan kita ketahui berapa konsentrasinya. Nah, gitu kan kemarin ya hari Selasa kan? Nah, jadi yang di Buret itu yang telah diketahui konsentrasinya, sedangkan yang pada Erlenmeyer itu yang belum diketahui konsentrasinya, alias analis yang akan kita tentukan berapa sih kadarnya gitu. Nah, prosesnya disebut titrasi, sedangkan larutan yang diketahui konsentrasinya disebut larutan standar atau larutan baku atau titran. Nah, sedangkan konsentrasi larutan standar ditentukan dengan sebuah proses yang dinamakan standarisasi. Nah, jadi dalam yang larutan dalam Buret itu yang telah diketahui konsentrasi itu disebut sebagai larutan standar atau baku standar atau juga disebut titran atau pentiter ya, pentiter. Kemarin pakai NaOH ya. Nah, NaOH-nya berapa N? NaOH itu adalah contoh dari larutan baku standar atau titran atau pentiter ya. Nah, pasti kemarin sebelum kalian melakukan titrasi yang sebenarnya pasti dilakukan standarisasi ya. Pakai asam oksalat, betul? Iya. Gitu ya. Jadi standarisasi itu adalah apa ya? Jadi kan misalkan kalian bikin nih NaOH 0,1 N. Nah, benar nggak sih yang kamu buat tuh 0,1 N? Nah, jadi untuk memastikan bahwa pentiter atau larutan baku yang kalian buat 0,1 N, maka diperlukan suatu standarisasi larutan standar gitu ya. Biasanya dengan asam oksalat gitu. Jadi biasanya sih nggak tepat 0,1 N ya, pasti 0,0999. Betul nggak kayak gitu kemarin? Ya, jadi ketika standarisasi hasilnya 0,1 atau ada 0,0999. Kemarin 0,106 malah, Bu. Oh, ada yang lebih ya. Nah, tapi sebenarnya itu bisa kita yang penting mendekati gitu ya, tingkat errornya tuh lebih kecil gitu. Memang pasti nggak akan tepat 0,1 N ya. Gitu. Tapi biasanya bukan lebih tapi kurang. Kenapa? Karena kan ada proses pemindahan misalkan kita bikin larutan dalam gelas kimia ya, kemudian dalam labu ukur. Nah, labu ukur dituangin kemana? Nah, biasanya ada pengurangan zat, biasanya malah berkurang bukan berlebih gitu. Nah, tapi gak apa-apa kalaupun memang berlebih, mungkin kalian pada saat membuat
larutannya itu malah bukan 0,1 pas, malah lebih gitu ya. Nah, itulah tujuan standarisasi itu agar memastikan kembali larutan standar yang telah kalian buat itu benar gak sekian. Jangan sampai misalkan yang bikin Dermawan bikin, udah sih saya bikin teman-teman 0,1 M. Ternyata ketika dicek lagi ternyata 0,2. Nah, itu salah banget ya. Nah, makanya itu perlu cek dan recheck. Karena sekali lagi Ibu sering tekankan, namanya analisis kualitatif atau kuantitatif itu harus benar-benar tepat gitu ya. Karena nantinya akan berhubungan dengan pengambilan keputusan ya. Jadi semuanya harus dicek benar-benar. Kalau angka-angkanya itu harus benar-benar tepat. Karena itu akan mempengaruhi hasil di akhir nanti perhitungannya, yang akan mempengaruhi kesimpulan apa yang akan kita ambil. Ya. Nah, kita ke prinsip umumnya. Nah, jadi dasar reaksi analisis volumetri itu berdasarkan pada suatu reaksi kimia, di mana A ditambah T menjadi satu produk ya. A itu kita anggap sebagai analit ya, atau zat yang akan kita ketahui nih konsentrasinya berapa gitu ya. Oke. Kemudian kalau T itu adalah pereaksi atau titran, atau kalau kemarin itu si NaOH-nya gitu ya. Kalau kemarin sampelnya apa? Gitu. Pilihan ya. Untuk modulnya, sampelnya apa? Kemarin Pak. Asam apa? Asam cuka sama asam cuka. Nah, jadi kalau kita gambarkan dengan kemarin ya, A itu adalah asam cuka, T itu adalah NaOH gitu ya. A itu adalah analitnya, akan kita cari berapa kadarnya. T adalah pentiter atau larutan standar. Nah, ketika bereaksi akan menjadi satu produk. Ya. Jadi titran terdapat pada buret ya. Seperti kalian ketahui ya, titran atau pentiter terdapat pada buret, sedangkan analit berada pada labu Erlenmeyer. Jangan sampai ketukar ya. Titran atau pentiter itu yang pada buret yang telah diketahui konsentrasinya, sedangkan analit itu adalah yang berada pada labu Erlenmeyer yang belum kita ketahui konsentrasinya berapa. Nah, jadi kemarin juga kalian udah melakukan ya, bahwa kita melakukan titrasi itu kita dengan mengeluarkan atau bukan menggelontorkan, nggak mengucurkan juga ya. Tetes demi tetes kali ya, jangan sampai mencorot surulometri gitu ya. Jadi diteteskan pada Erlenmeyer, pada analit yang ada pada Erlenmeyer sampai berubah warna ya. Nah, poin atau waktu pada saat larutan dalam Erlenmeyer berubah warna itu disebut sebagai titik ekivalen, atau juga berbarengan dengan titik akhir titrasi gitu ya. Jadi perubahan warna ketika muncul dan tiba-tiba berubah warna itu adalah titik ekivalen. Titik ekivalen itu juga berbarengan dengan titik akhir titrasi. Artinya titik ekivalen itu artinya jadi jumlah titran atau jumlah larutan standar ekivalen ya sama dengan jumlah analit. Contohnya gini misalkan ya, titik ekivalen misalkan jumlah A itu ada 5, analit itu 5, sedangkan kan titran itu banyak ya, lebih banyak dibandingkan analit nih. Titrannya ada 10 misalkan ya. Nah, ketika kan si titran teh keluar tuh melalui buret masuk dalam labu Erlenmeyer. Ketika kan si analitnya 5, sedangkan titrannya 10. Nah, ketika sejumlah 5 titran masuk ke dalam Erlenmeyer itu dinamakan sebagai titik ekivalen. Jadi sebanyak 5 analit bereaksi dengan 5 titran itu dinamakan sebagai titik ekivalen. Jumlahnya sama. Ekivalen itu artinya sama ya. Nah, sedangkan
Kan itu prosesnya itu tidak diketahui nih, tidak ada tanda-tanda apa-apa. Makanya kenapa dalam titrasi ditambahkan indikator. Indikator yang kemarin kalian gunakan itu adalah phenolphthalein atau PP. Kan ya? Itu. Nah, jadi Iya, Bu. PP itu atau phenolphthalein itu digunakan untuk mengindikasi nantinya indikator kapan kita harus berhenti titrasi dengan ditandai perubahan warna menjadi merah muda, ya. Nah, makanya kenapa perubahan warna apa ya? Kalian berhenti titrasi itu jangan tunggu warnanya sampai pekat, harus semudah mungkin. Jangan kemenoran ya, harus semudah mungkin itu, karena semakin muda warnanya dan stabil ya, semakin muda warnanya stabil itu mendekati titik ekivalen yang sebenarnya. Jadi titrasi yang baik itu adalah ketika titik ekivalen berbarengan dengan titik akhir titrasi. Ya, nah, kalau misalkan warna hasil titrasinya pink banget gitu ya, menor banget, itu artinya titik akhir titrasi melewati titik ekivalen gitu. Karena titik ekivalen itu ditandai dengan mulainya dia berubah warna gitu ya. Kalau terlalu banyak warnanya nanti itu akan kelewatan gitu. Itu akan mempengaruhi keakuratan data hasil perhitungan gitu. Nanti efeknya errornya besar gitu. Jauh dari angka yang sebenarnya gitu ya. Makanya hati-hati sekali gitu. Nah, mungkin kemarin juga ada yang apa ya, kalau masalah warna itu kan sebenarnya tiap orang mungkin punya pandangan yang berbeda-beda ya, pandangan yang berbeda-beda. Ibu kan misalkan menurut ibu ini udah pink nih, menurut teman mungkin ini belum pink banget nih, masih hilang-hilangan. Nah, bagaimana sih Bu cara memastikannya? Sebenarnya ada cara yang lebih akurat lagi ya untuk memastikan kapan sih titik akhir titrasi yang sebenarnya, yaitu dengan menggunakan pH ya, pH meter. Kalian kemarin diajarkan nggak sama asisten bahwa phenolphthalein itu adalah indikator pH? Diterangkan nggak? Nah, jadi indikator PP atau phenolphthalein itu berubah warna ketika pH-nya menyentuh pH basa ya. Nah, kalau kalian sih bisa lah kalian searching misalkan di mana aja di buku, silakan bahwa indikator pH itu akan berubah warna sesuai pH-nya. Nah, kebetulan PP itu digunakan akan berubah warna ketika menyentuh pH basa sekitar 8. Makanya lebih tepat kalau menggunakan pH meter. Jadi lebih tahu kapan dia berubah warna. Kan kemarin titrannya atau titrannya NaOH kan. NaOH itu asam atau basa? Basa. Basa. Ketika satu larutan terus ditambahkan basa akan makin basa kan pH-nya. Nah, kebayang dong larutan yang berwarna pink muda dengan larutan yang berwarna pink tua, lebih basa yang mana? Lebih basa yang mana? Pink tua. Karena kan kalau pink tua kan kelewatan ya titik akhir titrasinya. Itu artinya kalau kelewatan berarti semakin banyak NaOH yang masuk ke dalam aromat gitu, karena kita telat menghentikannya. Nah, jadi kalau pakai pH meter itu akan lebih tepat sekali kapan berhenti titik akhir titrasinya begitu, karena untuk tiap-tiap indikator pH seperti metilen blue, metil merah dan lain sebagainya, PP itu akan berubah warna sesuai dengan pH-nya gitu, pH gitu. Kan awalnya dalam larutan yang di Erlenmeyer awalnya dia asam atau basa sih? Dalam Erlenmeyer awalnya asam atau basa? Asam, Bu. Asam gitu. Asam, betul.
Jadi ketika ditambahkan terus-menerus dengan NaOH yang basa kuat, maka lama-lama akan berubah kan menjadi basa gitu. Nah, sedangkan si PP awalnya kan ketika kalian teteskan pada elemen air kan tidak berubah warna ya, masih bening. Kenapa? Karena pH larutannya asam. Jadi ketika lama-lama ditambahkan NaOH, makanya kenapa? Ekivalen itu adalah ketika jumlah analit dengan jumlah titran itu sama. Ketika jumlahnya sama, maka itu kan berarti netral ya. Asam sama basa kan netral. Ketika sedikit kelebihan NaOH, maka akan membuat dia basa. Nah, pada saat itulah si PP bereaksi, dia berubah warna. Paham? Iya, Bu. Nah, gitu ya. Jadi indikator fenolftalen akan berubah warna ketika pH-nya berubah menjadi basa. pH larutan tempat dia berada. Jadi kalau masih asam, dia akan bening terus gitu. Tapi ketika jumlah asam dengan jumlah basa sama dan ada sedikit kelebihan NaOH, maka dia akan langsung berubah warna. Disitulah titik ekivalen terjadi atau titik akhir titrasi terjadi yang menyatakan bahwa kita harus berhenti titrasi. Jadi jangan sampai kemerahan banget. Jangan sampai kemenoran banget. Nah, ini penjelasan lebih detailnya ya. Titik ekivalen adalah titik akhir teoritis titrasi. Teoritis artinya itu tidak bisa kita lihat ya. Jadi kayak reaksi-reaksi kan kalau tidak ada indikatornya kita nggak bisa lihat nih ini ada reaksi apa nih. Jadi titik akhir titik ekivalen itu adalah titik di mana jumlah titran sama dengan jumlah analit secara kimiawi. Nah, bagaimana kita melihatnya? Dengan ditambahkan indikator. Inilah titik akhir titrasi. Titik di mana timbul perubahan warna akibat penambahan indikator. Jika titik akhir titrasi tidak berimpit dengan titik ekivalen, maka telah terjadi kesalahan titrasi. Artinya tadi, kalau titik akhir titrasinya warna pinknya minor ke, nah berarti itu adalah kesalahan titrasi. Jadi sebisa mungkin titik ekivalen dengan titik akhir titrasi itu berimpit, berdekatan jaraknya, ditandai dengan warna pink yang muda. Tapi mudanya harus stabil ya. Kadang ketika dia mulai berubah warna tuh masih hilang-hilangan. Nah, itu belum mencapai titik akhir titrasi. Harus muda tapi dia stabil, tidak berubah warnanya. Itu dinamakan titik ekivalen dan titik akhir titrasi gitu. Nah, kalau sampai dia masih belum kalau warna pinknya dia masih belum stabil atau dia malah kemenoran, itu artinya telah terjadi kesalahan titrasi. Gitu. Itu akan mempengaruhi nanti penilaian gitu. Karena kan kemarin yang diambil datanya itu adalah volume NaOH-nya kan. Betul? Berapa volume NaOH yang habis kan? Kan berarti kalau misalkan warna pinknya kemenoran artinya volume NaOH-nya kebanyakan dong. Nanti akan mempengaruhi hasil, malah jadi hasilnya harus misalkan 10%, malah 20% begitu. Itu udah jauh sekali hasilnya, salah banget. Itu ya. Kemarin pas titrasi kebanyakan volumenya berapa? 9-10 atau 10-11? Berapa? Halo? Aku mah 12, Bu. 11-12. Iya, normal segitu ya. Kalau 0,1 N ya normal. Nah, ini ya. Bagi yang belum tahu atau kemarin Bu saya nggak ikutan praktikum. Nah, ini ya. Jadi ini warna kayak gini tuh nggak boleh ya. Ini hanya untuk ilustrasi aja biar lebih menarik gambarnya. Nah, jadi ini buret. Dalam buret itu adalah titran atau NaOH kalau kemarin ya. Nah,
Ini adalah keran. Yang ini adalah lab Erlenmeyer yang berisi analit atau zat yang akan kita ketahui berapa kadarnya. Ini adalah zat yang telah kita ketahui berapa konsentrasinya, gitu ya. Nah, cara memegang buret itu seperti ini ya. Jangan pegang badannya, tapi pegang lehernya. Oke. Dan jangan sampai terlalu deras gitu keran yang dibukanya, harus pelan-pelan. Oh iya, ntar dulu ya. Harus biru juga, enggak? Iya aja. Nah, Ini tanda tangan. kapan itu aja lalu? Oke. Oke ya. Jadi pegangnya itu lehernya, jangan badannya. Oke. Lanjut. Nah, bagaimana sih ciri-ciri titik akhir titrasi atau kapan sih kita mulai menghentikan titrasi? Pertama, ketika terjadi perubahan warna indikator ya. Jadi dari yang awalnya bening menjadi pink, itu adalah ciri titik akhir titrasi. Kemudian terjadinya keruhan yang disebabkan oleh terbentuk atom larutnya endapan. Nah, kalau perubahan warna indikator itu biasanya lebih ke tadi ya, indikatornya pakai indikator pH. Nah, ada juga indikator yang ditunjukkan dengan adanya endapan atau terbentuknya endapan. Jadi nanti pada saat titrasi pengendapan ya, ada atau titrasi argentometri itu bukan perubahan warna, tapi adanya endapan atau tidak. Jadi ketika ada endapan, oh berarti ini udah mencapai titik akhir titrasi, begitu ya. Atau yang ketiga, perubahan daya hantar listrik larutan atau perubahan arus listrik. Nah, kalau hubungan dengan listrik itu biasanya berhubungan dengan titrasi, reduksi, oksidasi. Nah, biasanya itu berhubungan dengan arus listrik. Jadi, kalau tadi bilang perubahan warna yang disebabkan oleh PP atau penoftalet itu kita lebih tepatnya menggunakan pH meter kan. Karena untuk mengukur berapa sih pH-nya. Karena pH-nya udah pasti gitu. Jadi indikator PP itu akan berubah pada pH berapa gitu. Nah, kalau titrasi redoks itu berhubungan dengan listrik, arus listrik. Jadi kalau kita pengen lebih tepatnya lagi, selain dengan perubahan warna, kita juga dapat menghubungkan dengan alat mengukur arus listrik gitu. Jadi sedangkan indikatornya apa ya? Adalah indikator redoks gitu ya. Nah, ada nih keterangan dia akan berubah warna pada volt berapa gitu, pada arus listrik berapa gitu. Jadi gitu dah kalau lebih tepatnya. Tapi nggak salah juga kalau misalkan tidak pakai alat pembantu seperti pH meter atau alat pengukur arus listrik, boleh nggak? Boleh kalau kalian telah udah terbiasa dengan titrasi gitu. Semakin sering kalian titrasi, semakin lihai, semakin mampu, skillnya bagus, itu tidak perlu lagi pakai alat kayak pH meter, alat kayak pengukur arus listrik, itu nggak apa-apa. Tapi untuk semakin akurasi atau meningkatkan akurasi dalam pengukuran titik titrasi, sebaiknya kita menggunakan alat pembantu seperti pH meter tadi atau pakai alat pengukur arus listrik gitu. Jadi semakin tepat gitu. Nah, reaksi apa aja sih yang digunakan dalam titrasi? Nah, mungkin ini yang pertama asam basa. Yang kemarin kalian lakukan di lab itu namanya titrasi yang berdasarkan reaksi asam basa. Atau kita sebut sebagai reaksi penetralan ya, karena asam ditambah basa itu netral ya. Nah, asam dan basa dapat ditentukan dengan titrimetri, bisa dengan asidimetri, bisa dengan alkalimetri. Bu, bedanya apa asidimetri dengan alkalimetri? Coba ada yang tahu nggak bedanya apa asidi dan alkali? Kalau asidi itu asam, kalau alkali yang basa. Apanya asamnya, apanya basanya?
Apa? Kalau yang kemarin kalian lakukan di lab itu asidi atau alkali? Kenapa asidi? Kenapa asidi? Karena punya asam si sampelnya. Nah, kalau dalam hal ini justru balik ya. Jadi yang kalian lakukan kemarin itu adalah alkalimetri. Artinya alkali itu kan basa, metri itu pengukuran ya, meter pengukuran. Jadi alkalimetri itu artinya adalah pengukuran dengan basa. Karena titran atau pentiter yang kalian gunakan adalah basa, yaitu NaOH. Jadi kalau dalam buretnya adalah basa disebut alkalimetri. Sebaliknya, kalau dalam buretnya adalah asam dan dalam elemennya adalah basa, itu adalah asidimetri. Jadi tergantung menggunakan apa pentiternya. Kalau pentiternya menggunakan basa disebut alkalimetri. Biasanya kita pakai NaOH, pakai KOH pentiternya gitu ya. Kalau pentiternya berupa asam itu dinamakan asidimetri, pengukuran dengan asam gitu. Paham ya? Jadi tergantung apa yang ada pada buretnya. Kalau dalam buretnya basa, oh alkalimetri. Kalau dalam buretnya asam, oh ini asidimetri. Atau tergantung sampelnya. Kalau sampelnya asam berarti alkalimetri. Kalau sampelnya basa berarti asidimetri. Itu ya, paham ya. Kalau asidimetri itu biasanya pentiter asam yang digunakan biasanya HCl bisa juga ya. Biasanya yang digunakan sebagai pentiter itu adalah asam atau basa yang kuat. Ya, NaOH, KOH basa kuat, HCl itu juga asam kuat. Karena biasanya yang dalam sampel itu biasanya basa lemah atau asam lemah. Oke. Nah, ini adalah reaksinya ya. Ha itu artinya asam ya. OH itu adalah basa ya. Berarti kalau ini itu adalah alkalimetri nih. Alkalimetri ya. Alkalimetri. Ini adalah asam sebagai sampelnya atau analitnya. OH ini adalah basa atau pentiternya. Ingat ya, yang basa-basa itu biasanya mengandung gugus OH ya, kayak NaOH. Apalagi KOH, BaOH2. Nah, itu adalah basa ya. Nah, jadi ketika direaksikan analitnya akan jadi ini teh kan kita kalau misalkan asam asetat. Asam asetat, nah itunya apa sih rumus kimianya kemarin asam asetat? CH3COOH kan? Nah, nah jadi si HA-nya teh CH3COOH ditambah NaOH. Betul? Betul. Ya. Nah, jadi nantinya kalau direaksikan menjadi CH3COO- ditambah H2O begitu. Tambah Na+. Pasti kan kalian kemarin bikin laporan kan? Nanti bikin laporan pasti harus mereaksikan. Nah, reaksi seperti itu. CH3COOH ditambah NaOH menjadi CH3COO- ditambah H2O ditambah Na, atau juga kayak gini. CH3COOH ditambah NaOH menjadi NaCH3COO atau CH3COONa ditambah H2O. Itu betul ya. Gitu.
Nah, kalau yang bawah itu adalah kalau dia acidimetri, artinya B itu basa sebagai analit dan H3O plusnya adalah itu apa? Pentiternya. Jadi BH terus ditambah H2O gitu aja ya. Ingat ya, dalam reaksi-reaksi seperti ini kita menggunakan reaksi substitusi ganda, artinya saling tukar pasangan. Kan asam basa itu asam itu kan H+ ya, muatannya positif, sedangkan basa itu OH-. Nah, tinggal kalian tuker aja pasangannya. Misalkan tadi CH3COOH, berarti mengandung CH3COO- dan Na+. Kemudian basanya NaOH kan, Na+ dan CH3COOH itu CH3COO- dan H+, ditambah NaOH, Na+ dan OH-. Nanti tinggal tukar pasangan nih. CH3COO- akan bereaksi dengan Na+, bersatu dengan Na+, kemudian si Na-nya akan bergabung dengan apa? Na-nya akan terpisah dan H-nya akan berganti dengan H2O gitu. Pokoknya saling bertukar pasangan lah ya. Ada di Vogel juga. Ada di Vogel, ada juga di buku yang kemarin Ibu rekomendasikan, di buku yang kuning itu, si dan ini Underwood ya, itu ada di sana reaksi-reaksinya juga ya. Itu. Nah, titran yang digunakan pada umumnya adalah asam kuat atau basa kuat. Tadi udah Ibu bilang kan ya, kalau misalkan dia menggunakannya metode acidimetri, pentiternya biasanya pakai HCl ya atau asam klorida. Kalau titrasinya alkalimetri kita pakai basa. Contohnya dengan natrium hidroksida ya. Jadi jangan sampai ketukar ya, mana acidimetri, mana alkalimetri. Acidimetri itu pengukuran dengan asam, contohnya dengan HCl. Kalau alkalimetri adalah pengukuran dengan basa, contohnya adalah NaOH gitu. Jangan sampai ketukar. Paham? Oke. Yang kedua ada reaksi oksidasi reduksi atau redoks ya. Nah, reaksi redoks itu dipergunakan secara luas dan dalam analisis volumetri. Banyak sekali titrasi yang menggunakan prinsip oksidasi reduksi. Contohnya ada iodometri, iodimetri, iodatometri, dikromatometri, permanganometri, serimetri, bromatometri, bromometri, dan nitrometri. Semuanya ini kenapa namanya beda-beda, Bu? Nah, sama kayak asidi alkali. Artinya berarti apa? Contoh. Iodatometri. Iodatometri berarti pengukuran dengan iodat. Artinya pentiternya adalah kalium iodat. Biasanya gitu ya. Atau dikromatometri. Berarti pengukuran dengan dikromat. Contohnya dengan kalium dikromat. Permanganometri, oh berarti pengukuran menggunakan permanganat. Biasanya kita pakai kalium permanganat. Jadi penamaan ini tuh didasarkan pada pentiternya apa. Kalau pentiternya kalium permanganat, berarti permanganometri. Kalau pentiternya kalium dikromat, berarti dikromatometri. Kalau pentiternya bromat, kalium bromat, berarti bromometri, seperti itu. Ya, jadi penamaan nama-nama titras ini tergantung dari apa pentiternya. Kayak tadi alkalimetri, oh berarti pentiternya bersifat basa. Asidi berarti oh pentiternya bersifat asam. Itu ya, dapat dipahami ya. Iya, Bu. Jadi ini bukan menunjukkan sampelnya apa, tapi justru pentiternya apa. Serimetri, oh berarti dia menggunakan serium sulfat sebagai pentiternya gitu. Nah, ini untuk informasi aja. Dari semua titrasi redoks ini yang paling jarang karena mahal ya, itu adalah serium sulfat. Jadi penggunaan serimetri itu jarang karena memang mahal ya. Jadi serium sulfatnya harganya mahal dan cukup susah didapatkan. Yang paling umum digunakan itu adalah iodo-iodi, iodato, dan permanganometri itu cukup dapatlah kita lakukan di lab nanti. Ya, kalau untuk yang serimetri itu agak pricey gitu ya.
karena emang cerium sulfatnya susah didapatkan gitu. Nah ini cerium sulfat ini maksudnya ini Ce ya, Ce14. Jadi logam cerium itu susah sekali untuk didapatkan. Jadi misalkan nanti ibu ada pertanyaan nih, misalkan nih kalian tuh, kalau misalkan ada suatu analit yaitu besi atau Fe2+ dititrasi dengan cerium sulfat, apa nama titrasinya? Oh, cerimetrik. Kalau misalkan nanti ibu tanya lagi, misalkan besi dititrasi oleh kalium permanganat, apa nih nama titrasinya? Oh, kalium permanganat berarti permanganometri gitu ya. Ingat, jadi penamaan titrasi itu didasarkan pada jenis konditernya apa. Oke. Untuk yang lain juga nanti ada argentometri. Oh, argentometri, pengumpulan dengan argento. Nah, argento itu apa? Apa argento? Perak ya, perak. Berarti pengukuran dengan perak atau AgNO3. Berarti konditernya AgNO3 gitu. Jadi untuk semua titrasi ingat ya, penamaannya berdasarkan nama konditernya. Nanti kalau di ujian misalkan udah jelas-jelas nih kata ibu teh, coba kalian uraikan atau sebut-sebutkan apa aja peranan misalkan dalam suatu titrasi permanganometri. Kalian jangan pusing-pusing lagi, apa nih nama titrannya atau apa nih nama konditernya. Udah jelas, pasti kalium permanganat gitu. Ya. Jadi kalau kalian udah mengetahui, oh iodometri pakai apa nih konditernya, iodato, iodat, dikromato, dikromat. Udah tahu lah, ya udah harus bisa mengidentifikasi dari nama titrasinya apa. Nah, seperti pada mata kuliah kimia dasar, Ibu dulu pernah menjelaskan bagaimana reaksi oksidasi reduksi itu. Jadi reduksi oksidasi itu berdasarkan kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Coba kalian lihat di reaksi ini. Fe2+ menjadi 3+. Berarti ini kenaikan ya, dari 2+ menjadi 3+. Ini disebut oksidasi apa reduksi? Kalau kenaikan di log. Kenaikan bilangan oksidasi disebut apa? Oksidasi apa reduksi? Oksidasi, betul. Berarti serium dari 4+ menjadi 3+ disebut sebagai reduksi ya. Ingat, oksidasi reduksi itu terjadi berbarengan. Ada yang kenaikan, ada yang penurunan ya, gitu. Ini bedanya dengan tadi asam basa. Kalau asam basa bilang sebagai reaksi pertukaran ganda atau saling tukar pasangan lah ya kalau tadi mah. Nah, kalau dalam oksidasi reduksi itu lebih ke kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Yang naik biloknya disebut oksidasi, kalau yang turun biloknya disebut reaksi reduksi. Oke ya. Atau kalau kalian takut ketuker, pokoknya kalau reduksi itu dari kata reduce saja. Reduce itu artinya turun, menurunkan gitu ya. Turunnya reduce. Reduce itu menurunkan. Berarti turun bilangan oksidasinya. Kalau oksidasi itu kenaikan bilangan oksidasi. Nah, contoh zat lain yang biasa digunakan dalam sebagai titran dalam redoks itu tadi ya, kalium permanganat dalam permanganometri atau KMnO4. Ini warnanya cukup khas sekali ya, warnanya ungu tua ya. Nah, biasanya zat yang dianalisisnya adalah Fe atau besi ya. Nah, reaksinya reaksi redoks pada umumnya nih, Fe2+ menjadi Fe3+, artinya dia mengalami oksidasi. MnO4 menjadi Mn2+, coba. Nah, ini MnO4 jadi Mn2+. Mn di sini berapa ya? Ada yang masih ingat nggak? Setuju. Setuju. Betul?
Coba. Kalau O nilainya berapa? Negatif 2. Negatif 2 kali 4, min 8. Min 8 pindah jadi positif ya. Min 1 tambah 8 plus 7. Betul. Jadi dari plus 7 menjadi menjadi 2 plus 7 plus jadi 20. Berarti penurunan. Maka disebut sebagai reduksi. Jangan lupakan ya kemarin reaksi redoksnya pas di kimia dasar. Itu akan berguna dalam kimia kuantitatif, khususnya dalam titrasi redoks. Gitu. Yang ketiga ada pengendapan. Pengendapan itu biasanya kita menggunakan perak ya atau AgNO3, perak nitrat. Makanya disebut sebagai argentometri, pengukuran dengan perak. Perak yang kita gunakan adalah AgNO3. Nah, reaksinya seperti ini ya. Ag itu kan plus ya. Ag plus ini juga sama, kurang lebih sama kayak asam basa, artinya pertukaran pasangan atau reaksi substitusi ganda ya. Jadi yang positif akan berikatan lagi dengan yang negatif berikatan dengan yang positif. Ag adalah peraknya, sedangkan X adalah analitnya. Analitnya. Nanti si perak ini akan berikatan dengan analitnya. X adalah berupa ion klorida, bromida. Nah, biasanya sampel atau analit yang digunakan dengan metode pengendapan itu adalah golongan halogen atau golongan 7A. Di sistem periodik 7A kan F, Cl, Bri. Nah, biasanya yang digunakan sebagai analit dalam situasi pengendapan ya. Contohnya reaksi ion perak dengan ion klorida membentuk endapan perak klorida. Ag+ tambah Cl- menjadi AgCl. Sebenarnya enggak gini aja ya. Misalnya AgNO3 ditambah NaCl menjadi AgCl ditambah NaNO3 gitu ya. Ini kita ambil hanya yang utamanya saja gitu. Nah, pasangannya lain sebenarnya masih ada kan, NO3 dengan Na. Mereka bersatu membentuk NaNO3. Nah, yang keempat ada pembentukan kompleks. Nah, kalau pembentukan kompleks ini kita sebut dengan titrasi kompleksometri. Ya. Kenapa kompleksometri? Karena reaksinya membentuk kompleks. Nah, ini unik ya. Kalau pentiter dari kompleksometri itu namanya EDTA atau etilen diamin tetraasetat ya, EDTA. Nah, kalau untuk yang tadi asam basa itu digunakan untuk analit asam atau basa. Kalau redoks itu juga digunakan untuk analit yang dapat mereaksi redoks. Yang pengendapan berarti reaksi analit dari golongan-golongan halogen. Nah, kalau kompleks itu biasanya yang kita uji itu sifatnya logam. Jadi kita pengen tahu nih berapa sih konsentrasi logam yang ada pada sampel gitu. Nanti logam itu akan berikatan dengan EDTA membentuk kompleks. Makanya disebut kompleksometri, pengukuran kompleks. Itu ya. Pentiternya adalah EDTA atau etilen diamin tetraasetat. Nah, itu ya. Jadi kurang lebih ada 4 reaksi yang menjadi prinsip dari titrasi atau analisis volumetri ya. Ada asam basa, ada pengendapan, ada redoks, ada kompleks, pembentukan kompleks. Ingat ada 4 ya. Kalau asam basa itu ada alkalimetri, ada asidimetri. Kalau pengendapan itu argentometri. Nah, dalam argentometri pun ada beberapa lagi metodenya ya. Nanti mungkin pada saat bab pengendapan ada metode Mohr, ada metode Volhard, itu banyak ya. Kemudian yang ketiga ada tadi redoks, itu ada iodometri, iodimetri, permanganometri dan lain sebagainya. Yang keempat ada pembentukan kompleks, yaitu titrasi kompleksometri. Begitu. Itu 4
4 prinsip yang jangan sampai kalian lupa. Nah, syarat reaksi antiklasi. Syaratnya reaksi itu harus sederhana dan dapat ditunjukkan dengan persamaan kimia. Dan tidak ada reaksi samping yang dapat mengganggu jalannya reaksi ya gitu. Jadi kalau kayak kemarin nih reaksi terasi asam basa kan harus warnanya pink, nggak boleh ada reaksi lain yang mengakibatkan tidak menjadi berubah warna pink gitu ya. Ini benar-benar harus dapat diamati dengan jelas. Yang kedua, reaksi dapat diproses sampai jadi titik akhir. Kebayang dong ada reaksi yang titrasinya lama banget berubahnya sampai kita butuh beberapa banyak titran, itu tidak boleh itu. Jadi reaksinya harus dapat dihentikan dengan sesuai dengan titik ekivalen gitu ya. Kalau misalkan udah menghabiskan puluhan NaOH nih, tapi belum pink juga, berarti ada kesalahan dalam titrasinya. Dan reaksi itu harus berlangsung cepat, tadi bilang, makanya tidak boleh menunggu lama banget gitu. Makanya bila ditanya berapa kemarin kalian habiskan 10 mili, 9 mili. Nah, kalau sampai 20 milian, 30 milian itu harus dicurigai apakah ada kesalahan atau tidak gitu. Karena biasanya titrasi asam basa itu ya sekitar segituan 9, 10, 11, 12 gitu miliknya. Kemudian harus tersedia indikator atau metode instrumental agar titrasi dapat dihentikan. Nah, indikator yang tadi kan phenolphthalein. Atau dengan metode instrumen tadi bilang bisa ditambahkan dengan menggunakan pH meter atau kalau untuk yang redox ditambahkan alat mengukur arus listrik agar lebih akurat dalam menghentikan titrasi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu indikator atau metode instrumental yang digunakan harus jelas menunjukkan titik akhir titrasi. Jadi kalau indikator pH nih perubahan warnanya harus jelas dapat diamati gitu ya. Misalkan kalau warna awalnya bening jadi berwarna, jangan sampai misalkan ya warna awalnya itu merah terus berubah warna jadi merah kekuningan. Nah, itu agak kurang jelas ya, harus benar-benar berubah warnanya jelas sekali, bahkan dari biru ke merah atau dari bening ke warna pink atau dari pink ke tidak berwarna, itu kan jelas perbedaan warnanya. Jangan sampai perubahan warnanya tidak jelas atau samar-samar, tuh hal yang harus dihindari. Standarisasi larutan nih. Kemarin kan kalian menggunakan standar ya. Nah, ada zat standar baku primer, ada baku sekunder. Yang kalian kemarin menggunakan NaOH itu adalah baku sekunder. Karena baku primernya adalah apa? Ada yang tahu baku primernya apa yang kalian gunakan kemarin? Baku primernya apa yang kalian gunakan kemarin? NaOH. Baku primer. Ingat nih, baku primer adalah digunakan untuk memastikan konsentrasi larutan standar sekunder. Kalau larutan standar sekundernya adalah NaOH, berarti baku primernya apa? Kemarin yang kalian gunakan di bawah asam oksalat. Ya. Jadi, contoh dari baku primer adalah asam oksalat. Seperti yang kalian lakukan kemarin di praktikum ya. Sedangkan baku sekundernya adalah NaOH. Baku sekunder inilah yang kalian gunakan untuk menentukan konsentrasi analit nantinya gitu. Ya, paham ya? Jadi ada baku primer, ada baku sekunder. Kalau baku primer itu digunakan untuk memastikan konsentrasi dari larutan standar sekunder. Baku sekunder adalah digunakan sebagai titran atau pentiter untuk menentukan konsentrasi atau kadar suatu analit gitu ya. Jadi sebelum baku sekunder digunakan untuk titran atau pentiter, maka terlebih dahulu harus dibakukan dulu oleh baku primer, yaitu asam oksalat yang kemarin. Oke. Nah,
Kenapa sih Bu asam oksalat digunakan sebagai baku primer atau digunakan untuk memastikan konsentrasi NaOH? Nah, pertama, kenapa? Karena asam oksalat itu yang digunakan kemarin itu mempunyai kemurnian yang sangat tinggi. Harus sangat tinggi ya, harus sangat tinggi. Kenapa? Karena kalau kotor kan berarti nanti adanya kesalahan titrasi atau nanti yang harusnya 0,1 S, 0,6 atau lain sebagainya. Gitu ya. Jadi harus murni ya. Harus murni. Kemudian tidak berubah selama penimbangan. Jadi kalau asam oksalat itu tidak berubah. Jadi kadang ada nih kayak misalkan NaOH nih. Mengapa sih NaOH tidak jadi baku primer? Kenapa? Karena NaOH itu ketika dalam udara terbuka ditimbang akan meleleh, itu akan mempengaruhi penimbangan. Itu tidak dapat digunakan sebagai baku primer karena beratnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Jadi untuk baku primer itu digunakan zat yang tidak berubah dalam kondisi apapun. Ya. Yang ketiga, mempunyai berat ekivalen yang tinggi sehingga kesalahan penimbangan menjadi lebih kecil. Maksudnya berat ekivalen itu gini. Kalian ada kan zat itu yang gampang terbang. Tahu kan ya zat yang gampang terbang. Zat serbuk. Jadi ketika kita bersihin ke nualetnya udah terbang gitu. Nah, itu nggak boleh digunakan sebagai baku primer. Jadi harus yang benar-benar berat ekivalennya berat gitu. Jadi ketika keanginkan sedikit aja tidak akan terbang. Nah, itu bagus untuk baku primer. Jadi kalau zat yang mudah terbang itu yang ringan itu tidak dapat digunakan sebagai baku primer karena khawatir ketika di dalam penimbangan itu akan terbang, akan menyusut beratnya gitu ya. Tidak boleh digunakan. Itu ya. Jadi itu maksudnya BE yang tinggi itu adalah yang tidak mudah terbang, tidak mudah tergoyahkan. Bentar ya. Nah, ada beberapa contoh standar primer ya. Contohnya ya kemarin asam oksalat, ada juga natrium karbonat, natrium tetraborat ya, ada kalium hidrogen fosfat, ada kalium iodat dan yang sebagainya. Kalian bisa baca-baca ya, nanti akan Ibu share PPT-nya di Classroom. Nah, jadi tiap prinsip atau tiap reaksi itu punya standar primer yang beda-beda ya. Tinggal milih aja adanya apa di lab kita gitu. Ini ada contoh perhitungan ya, nanti bisa kalian latihan di rumah ya. Untuk ini contoh perhitungan standarisasi. Satu standar primernya misalkan CaCO3 dengan BM 100 murni ya, CaCO3 murni yang mempunyai. Nah, ini Ibu lupa masih tahu. Ingat, semua zat-zat dalam primer ini ada sifatnya murni ya, berarti dia grade-nya lebih tinggi. Kan ada juga kan kayak AgNO3 yang teknis atau misalkan Na2CO3 yang teknis. Nah, yang kita gunakan adalah yang pro analisis. Dari segi harga pun dia lebih mahal dibandingkan yang teknis ya. NaCl pun ada yang pro analisis ya. Artinya dia sudah murni, itu tidak ada lagi pengotor. Kalau NaCl yang teknis itu kadang masih ada pengotor-pengotor kayak kerikil lah atau apa gitu ya. Jadi semua zat yang kita gunakan dalam standar primer itu adalah zat yang benar-benar murni, yang pro analisis, yang PA, yang grade-nya udah grade E ya. Ini ada contoh soal perhitungan standarisasi.
Satu standar primer CaCO3 murninya mempunyai berat 0,4 gram dilarutkan dalam HCl 1:1. Kemudian diajarkan dalam 500 ml. Sebanyak 50 ml aliquot diambil dengan pipet dan ditempatkan ke dalam lab Erlenmeyer. Larutan ini dititrasi dengan 40 ml larutan ETA dengan menggunakan indikator area from Becky. Hitung molaritas dari ETA. Nah, berarti di sini baku sekundernya apa? Baku sekundernya apa? Baku sekundernya apa, Masa? Baku sekundernya apa? Ayo. Baku primernya apa? HCl. Nah, waktu belum pahamnya. Baku primer kan ini udah. Baku primernya adalah CaCO3. Berarti baku sekundernya apa? Yang sekunder. Apa baku sekundernya? EDTA. Ini coba kalau kalian ilustrasikan dalam praktikum kalian kemarin. Kalian ngelakuin standarisasi kan? Pakai apa? Asam oksalat. Baku sekundernya apa? Baku sekundernya apa? Kemarin pas di praktikum. Salah. Baku sekundernya NaOH. Baku primernya asam oksalat. Tapi kan tetap kan di pentitak nama NaOH ya. Nah ini juga sama. CaCO3 adalah baku primer, kemudian dititrasi oleh EDTA. Itu tujuannya untuk menghitung molaritas EDTA. EDTA adalah baku sekunder. Baku primer dan CaCO3. Ini kan contoh perhitungan standarisasi. Gitu ya. Jadi kalian harus membedakan mana baku primer, mana baku sekunder. Baku sekunder adalah larutan yang akan digunakan dalam penentuan kadar analit. Kalau baku primer adalah zat yang digunakan untuk menentukan konsentrasi baku sekunder. Kalau kemarin itu asam oksalat baku primernya, baku sekundernya NaOH. Jadi sebelum NaOH digunakan untuk menetapkan kadar asam asetat, si NaOH-nya ditentukan dulu kadarnya oleh asam oksalat, gitu kan? Nah ini pun segitu. EDTA nih sebelum EDTA digunakan untuk menetapkan konsentrasi analit, EDTA terlebih dahulu ditentukan kadarnya oleh CaCO3, gitu. Jadi kalau dalam kasus ini yang dalam Erlenmeyernya apa aja sih? Dan HCl ya, HCl itu sebagai pelarutnya gitu kan. Dalam buret berarti EDTA gitu kan. Gitu. Nanti kalian bisa baca ya perhitungannya contohnya. Oke. Kalian bisa baca-baca setelah perhitungannya ya. Ini ya. Dalam titrasi tidak lepas dari yang namanya pengenceran ya, pengenceran larutan. Jadi kalian harus ingat lagi rumus-rumus pengenceran yang telah diajarkan mungkin di praktikum ya. Praktikum di kimia dasar dulu. Nanti Ibu akan akan memberikan PPT ini bisa kalian pelajari di RUK. Ini sebenarnya kan pengulangan ya, mengulang aja. Contoh nih, sebanyak 25 ml KM-4 0,2 M ditempatkan pada alat ukur 500 ml. Kemudian ditambahkan aquades sampai tanda batas. Itu molaritas larutan yang ada dalam lab ukur itu. Berarti kan pakai rumus apa nih? Kalau pengukuran P1M 1 kan?
P1 M1 sama dengan P2 M2. P1-nya mana? 25 mil. 20 mili. M1-nya mana? 0,2 M. Ya. Kemudian P2-nya berapa? 500. 500. M2-nya berapa? Yang ditanyakan. Betul ya, berarti kalian masih ingat ya. Masih ingat berarti ya, nah kayak gini ya. Begitu. Jadi tinggal menggunakan rumus P1 M1 atau sama dengan P2 M2, atau kalau M-nya diganti dengan N boleh jadi P1 N1, P2 N1 N2 gitu ya. Tinggal mengikutnya. Jadi udah harus kalian ingatlah rumus pencair ini sampai akhir nanti semester akhir ya, ini karena kepake banget. Kemarin ketika praktikum diajarkan juga ya cara ngitungnya, nggak ngitung ketika udah titrasi itu gimana cara ngitungnya udah. Kemarin ngapain aja praktikumnya? Ya titrasi terus apain? Ketika setelah titrasi ngapain? Nggak dihitung. Dihitung. Oh, tapi kan dibikin laporan kan nantinya kan? Kan nanti biasanya nanti ketika laporan dibuat. Ya. Jadi kalau dalam menentukan konsentrasi analis itu kan kita harus mengukur volume. Kalau kemarin mungkin NaOH ya, NaOH-nya habisnya berapa? Oh ya, kemarin pada saat praktikum berapa kali titrasinya? Berapa kali titrasinya kemarin? 2 kali. Nah, kalau dalam nanti ya ketika kalian skripsi atau ketika di luar sana nanti kalian bekerja di bidang analisis, usahakan minimal 3 kali, minimal 3 kali ya. Jangan 2 kali teing gitu. Jadi harus 3 kali. Jadi kalau 2 kali itu ketika yang pertama udah benar, yang kedua salah kan jadinya teh jelek datanya. Tapi kalau 3 kali, yang 2 benar yang 1 jelek, yang jeleknya bisa kita buang gitu. Jadi minimal 3 kali. Kalau itu biasanya kalau dalam penelitian itu minimal 5 kali gitu, biar lebih afdol, biar lebih valid datanya. Jadi ketika ada data yang jelek, apa nih? Ukuran pertama 11 mili nih, ukuran kedua 11 mili, ukuran ketiga 20 mili. Berarti yang jelek yang mana? Yang ketiga kan? Yang ketiga kita hapus. Tapi kalau cuma 2 kali, misalkan yang pertama 11 mili, yang kedua 30 mili, itu kita pilih yang mana? Kita nggak tahu yang benar yang mana, kan? Gitu. Jadi kalau 3 kali bisa dipilih bisa dibuang 1 gitu kan? Kalau 11, 20 yang salah. Sorry. Di sini tidak dijelaskan. Jadi gini ya, yang namanya usulan penelitian. Ini juga sama ya. Kalian bisa tinggal menempatkan apa yang diketahui dalam rumus ini, nanti kalian hitung. Tadi di alfa itu banyak sekali yang menggunakan ini kita ini banyak sekali ya. Nah, jadi sampai sini aja mungkin ya untuk hari ini. Untuk jenis situasi kita akan bahas minggu depan. Insya Allah kalau, oh iya, Ibu minta persetujuan dulu nih. Kan mulai minggu depan tuh farmasi itu ada seminar proposal ya. Seminar proposal lumayan banyak, 60 orang lebih. 60 orang lebih itu biasanya menghabiskan waktu 4 sampai 5 harian. Berarti kan nanti kita bakal terganggu nih jadwalnya kalau misalkan Ibu ada jadwal uji atau medis pembimbing ya. Kalau misalkan nanti kuliahnya agak malam, boleh nggak? Misalkan jam 7, boleh nggak sih? Konsumen yang ikut baik itu banyak di sana atau sedikit dibandingkan gimana? Atau kalau boleh ya, soalnya
kalau kalau kebanyakan libur dan tugas itu juga kurang bagus juga ya, karena ini karena ini baru gelombang 1 nih seminar proposalnya, sementara biasanya farmasi itu ada beberapa gelombang ya, ada sampai 3 gelombang. Ini nanti pasti ada lagi nih kita ibu, ada lagi gangguan lagi gitu jadwalnya, jadi mending kita tetap kuliah walaupun waktunya agak kemalamin ya, agak kayak. Iya, Bu. Oke, itu malam